Makanya beliau memperkenalkan dulu bahwa dalam diri manusia itu memang ada nafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Saya kira ini kita hafal semua. Untuk menjadi manusia ahli ibadah, ahli zikir, menurut beliau ini harus mampu mengubah nafsu amarah itu menjadi nafsu mutmainnah. Karena ketika nafsu amarah yang bekerja dalam kehidupan kita, pasti ujung-ujungnya adalah kejahatan. Pasti ujung-ujungnya kejahatan. Kata Al-Quran, la'amaratum bisu. Memang selalu mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Nah, ini yang dilihat oleh Syekh Abdul Qadir ini, bagaimana mengubah amarah itu menjadi mutmainnah. Makanya beliau mengatakan dalam tulisan ini, dalam kitab ini, al-i'tiradu 'ala al-haqqi azza wa jalla inda nuzulil aqdari mautud din, mautut tauhid, mautut tawakkul, wa mautul ikhlas. Artinya apa? Bahwa al-i'tiradu 'ala al-haqq, penentangan terhadap apa yang Allah telah tentukan pada diri kita, itu salah satu wujud membunuh agama. Kita harus maknai ini menentang Allah Subhanahu wa taala inda nuzulil aqdar. Ketika kita diperhadapkan dengan ketentuan Allah, adakah hati kita berterima atau menentang? Menentang itu, level terendah daripada menentang itu adalah mengeluh. Level terendah menentang, mengeluh. Jangan dikira bahwa yang mengeluh, kalau mengeluh itu sudah tidak berterima itu. Tidak berterima. Nah, mari kita melihat kita punya diri ini, manusia ini dilahirkan dengan kemampuan untuk berkeluh kesah. Kapan keluh kesah lahir pada diri manusia? Ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Pasti ada keluh kesah itu. Ketika ia tidak ia mendapati sesuai dengan keinginannya. Nah, itu bahagian menurut beliau ini. Ya, saya kan membaca saja, terserah Bapak mau pendapat atau tidak. Ya. Menurut beliau ini, penentangan seperti itu bahagian daripada membunuh agama. Kulikal insanu halu'a. Manusia diciptakan memang suka berkeluh kesah. Apabila ia tersentuh sama syahru jasu'ah, itu baru tersentuh dengan kesusahan, mengeluh. Kenapa lahir keluhan pada diri manusia? Nafsu apa yang bekerja pada saat itu? Bukan nafsu mutmainnah, tapi yang bekerja adalah nafsu amarah. Kalau nafsu mutmainnah yang bekerja aman, semua berterima di sisi pada diri orang ini. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi terhadap diri kita yang banyak mengeluh. Ya. Mungkin ada yang berkata, saya kan tidak menentang di mengeluh, sama itu. Tidak berterima itu. Umpamanya saja, kita suruh anak kita pergi, ada yang kita suruhkan anak telah, nah pergi sakit dulu ke sana. Keluhannya mengeluh seperti apa? Kira-kira ada keikhlasan di situ atau tidak? Tidak ada. Tidak ada keikhlasan di situ. Ketika tidak ada keikhlasan, maka jangan diharap apa yang dilakukan bisa jadi ibadah. Ada riwayat berkata begini, an-nasu kulluhum lagaw. Ini tidak ada di sini, tapi saya tambahkan. Semua manusia itu celaka. Illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman.
Belum berhenti di situ. Wal mu'minuna kulluhum lagaw. Dan semua yang beriman celaka. Illal amili, kecuali yang mau beramal. Belum berhenti. Wal amiluna kulluhum lagaw. Dan semua yang beramal celaka. Illal mukhlisin, kecuali ikhlas. Jadi kalau demikian ukuran ibadahnya seseorang, ukuran bermaknanya hidup seseorang di mata Allah adalah keikhlasan. Racunnya keikhlasan itu adalah keluhan, antara lain keluhan. Dan memang di dalam Al-Quran kan kita mau dulu illa liya'budullah mukhlisi lahu. Coba kita lihat struktur ayat itu. Wa ma umiru illa, nafi, kemudian menggunakan istisna. Tidak kemudian kecuali. Kalau ada gaya bahasa seperti ini, tidak baru kecuali, berarti dia hanya satu-satunya. Contoh, saya tidak suruh kaum Islam pergi ke pasar baik, kecuali hanya membeli mangga. Nah, saya tidak disuruhkan kamu kata Allah, kecuali beribadah secara ikhlas. Bagaimana pemahaman kita terhadap keikhlasan ini? Yang utama. Nah, beliau mengatakan, al-i'tiradu al-haq, ada sedikit penentangan terhadap Allah ketika Allah memberikan keputusannya terhadap diri kita. Itu bahagian daripada membunuh agama. Bukan hanya membunuh agama, tapi membunuh tauhid. Sekali lagi, ini pandangan Syekh Abdul Qadir. Membunuh tauhid. Tauhid, kembali lagi pada tauhid ini adalah ujung-ujungnya persoalan keikhlasan. Jadi kalau kemurnian tauhid yang selalu kita cari, dan memang harus begitu, harus hati ini berterima. Karena kalau kita menentang, berkeluh kesah, berarti ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah yang kita ikuti. Itu tadi contohnya. Ketika anak kita suruh berkeluh kesah, pasti ada kekuatan yang lain daripada kekuatan orang tuanya. Ia tidak taat. Apa namanya kalau itu kalau dibawa ke dalam dunia tauhid? Menghadirkan kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Bagaimana kira-kira? Apa tidak sebuah penyimpangan besar? Jangan dipandang enteng yang begitu. Itu tadi contohnya. Anak ini disuruh menentang, pasti ada kekuatan lain yang hadir dalam kesadarannya. Nah, berarti kalau ada kekuatan lain, apa bilangnya? Masih murnikah ketauhidan itu? Tidak murni. Tidak murni dari ketauhidan itu. Jangankan menghadirkan kekuatan. Ali bin Abi Thalib itu berkata yang namanya tauhid, Allah tatasawwar. Jangan membuat persepsi. Jangan pernah membuat persepsi tentang Tuhan. Nah, bagaimana menghindar dari situ? Tidak membangun persepsi. Nah, saraf-saraf kita ini sangat peka terhadap informasi-informasi yang datang dari Tuhan. Contoh saja, saya ketuk begini saja, pasti ada sesuatu yang melintas dalam diri kita. Nah, bagaimana melepaskan seperti itu untuk mencapai kemurnian tauhid? Nah, Ali berkata, jangankan menghadirkan, membuat saja persepsi sudah keluar daripada makna tauhid. Boleh dibaca dalam kitab tafsir Ibnu Arabi itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kata beliau ini, penulis kitab ini, mau tauhid, penentangan termasuk bahagian dari pembunuh agama, pembunuh tauhid. Nah, kalau agama sudah hilang, tauhid sudah hilang, masih adakah maknanya kehidupan kita? Makanya beliau ini yang pertama ingin bentuk dalam diri kita ini, muridnya, kaumnya, membentuk mentalitas tauhid, mentalitas ahli zikir, ahli ibadah. Ada pernah
seorang guru besar memberi ilustrasi untuk menjadi motivator supaya terbentuk mental-mental yang mulia menurut beliau. Tapi kayaknya saya tidak sependapat mental yang mau dibentuk itu. Dia membuat ilustrasi begini. Kenapa katanya gajah? Kenapa itu singa menjadi raja hutan? Dikenal sebagai raja penguasa hutan. Kenapa? Dia bikin ilustrasi begitu. Padahal kalau diukur dari sisi sosok badannya, banyak yang lebih tinggi. Jerapah lebih tinggi daripada singa. Toh bukan jerapah itu menjadi raja hutan. Dari segi postur tubuh, banyak yang lebih besar tubuhnya kerbau, gajah. Tapi toh bukan itu yang diangkat. Diangkat menjadi raja hutan. Apa yang beliau tadi sampaikan itu, yang seorang guru besar itu, bahwa karena singa ini memiliki mental yang unggul. Ya. Seperti apa mentalnya singa pada saat itu menurut beliau? Karena bukan bentuk postur tubuhnya binatang-binatang lain yang dia lihat. Bukan dilihat dari tingginya jerapah itu. Semakin tinggi jerapah itu, maka terbetik dalam kesadarannya, maka semakin banyak makanan empuknya. Semakin besar binatang yang dia lihat, yang dihadapi, yang dipikirannya adalah semakin banyak makanan yang ia hadapi. Saya tidak sependapat membentuk diri kita seperti ini. Kenapa? Ini kan mental-mental material seperti ini. Orang yang memiliki mental-mental seperti ini, laut pun menjadi sasaran untuk dikapri. Kenapa? Karena memang selalu materi. Apa saja yang dilihat. Langsung ukurannya, seberapa keuntungan saya bisa ambil dari situ. Nah, inilah mental-mental singa seperti ini mau diubah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan kita memiliki mental-mental singa yang selalu menjadikan segala sesuatunya adalah mangsa. Ya, terserah beliau itu mau terlalu menyampaikan motivator seperti itu, tapi saya tidak sependapat dengan mental-mental seperti itu. Bertentangan dengan apa yang saya paham. Ya. Di samping membunuh tauhid, beliau juga berkata, mau tawakkul, membunuh sifat berserah diri kepada Allah. Dan jelas sekali. Sementara sifat tawakkul ini berserah diri adalah perintah agama. Tawakkal Allah, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Tapi orang yang melahirkan dalam kesadarannya ada penentangan terhadap apa yang Allah telah putuskan pada dirinya, sifat itu hilang, tawakal itu hilang, berserah diri itu hilang. Sekecil apapun penentangan yang lahir dalam diri kita, pasti menjadi racun terhadap sifat tawakal kita. Tidak sepenuhnya berserah diri. Kembali lagi, ada kekuatan yang kita serahkan diri kita kepada situ. Makanya Rasulullah itu mengajarkan putrinya Fatimah doa berkaitan dengan berserah diri itu. Apakah doanya itu? Diajarkan kepada Fatimah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan engkau menyerahkan diriku kepada diriku sekedap mata. Jangan engkau menyerahkan diriku kepada diriku sekedap mata pun. Itu doa Rasulullah itu. Diajarkan kepada Fatimah. Kenapa? Keinginan manusia itu masih banyak bercampur dengan nafsu amarah. Masih banyak bercampur dengan nafsu lawamah. Amat sangat kurang nafsu mutmainnah. Saya pernah menyampaikan di sini, mudah-mudahan masih diingat bahwa kita harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip berkeinginan. Semua manusia punya keinginan, dan memang pekerjaannya nafsu itu berkeinginan. Bukan nafsu namanya kalau tidak berkeinginan. Tetapi kita harus bawa nafsu itu
sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan nafsu. Apa prinsip berkeinginan pertama? Prinsip keinginan pertama, jangan keinginan itu dinahkodai, dipimpin oleh nafsu. Ini persoalannya ini, bagaimana menarik benang merah antara keinginan dan nafsu. Adakah orang yang bisa seperti itu? Banyak. Ambil saja contoh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah dalam peperangan tidak jadi membunuh musuhnya. Tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Musuhnya heran. Ali, kenapa kau tidak jadi kemas leherku padahal kita tidak ada menghalangi? Apa kata Ali? Oh, tidak jadi saya bunuh kau karena saya marah. Padahal dalam peperangan, hukumnya peperangan harus membunuh. Tapi Ali tidak jadi membunuh. Sekalipun peluang dan kesempatan dan kekuatan ada pada dirinya. Karena dia marah. Marahnya kenapa? Bukan marah karena berjuang di jalan Allah pada saat itu. Tapi marah gara-gara diludahi oleh musuh. Dari marahnya pada Ali pada saat itu, marah muncul gara-gara diludahi. Kira-kira nafsu apa yang bekerja pada saat itu? Nafsu amarah. Makanya Ali tahan dirinya tidak jadi membunuh. Kalau seandainya jadi membunuh, maka pembunuhan yang dilakukan Ali adalah dimotivasi oleh nafsu amarah. Salah seorang lagi, ini bukan itu sahabat, ini tabi'in, banyak sebenarnya. Segudang kisah-kisah begini. Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar juga, tapi dia kalau itu tabi'in, bukan lagi di bawahnya lagi tabi'in. Suatu waktu itu ke masjid karena usianya sudah lanjut pakai tongkat dan tongkatnya jatuh, kena tongkatnya orang. Apa dia bilang? Demi Allah hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuh tongkatnya. Itu tongkat. Jangan-jangan kita ini sholat sandal saja kita sudah tidak mampu lagi mengatur nafsu kita. Contoh, mungkin biasa kita lihat atau mungkin saja kita yang pernah lakukan. Kita mau simpan sandal dari kita datang berjamaah di sini. Nah, karena penuh tempat ini sandal di situ, kita geser-geser sandalnya, ulama kita simpan sandal di situ. Apa yang bekerja pada diri kita pada saat itu? Nafsu apa? Keinginan apa itu? Atau jangan-jangan juga kita masuk di masjid ini, kita kasih pindah sejadahnya orang baru kita. Siapa yang suruh disuruh seperti itu? Inilah model-model keinginan yang disetir oleh nafsu. Mari kita melihat diri kita. Makanya beliau ini penulis kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama dia ingin tunduk ubah adalah nafsu untuk menciptakan mental ahli fikir, mental ahli ibadah. Ini saja dulu. Nanti lain kali kita sambung Pak, karena sudah jam 6 lewat 10. Insya Allah ini baru satu hari sih kitabnya belum dibaca nah. Sudah habis waktu. Saya ingin saya pilih untuk dipakai juga saya mengajarkan di masjid lain. Ini juga yang saya pakai mengajarkan pengajar di Al-Markas. Maka saya pikir bagus tongkat kalau dibawa ke masjid Al-Hijrah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.